Gender, seks, dan kesehatan, apa hubungannya dan mengapa itu penting oleh kelompok 2 mata kuliah epidemiologi sosial. Berikut adalah pokok pembahasan yang ada di dalam video ini. Konsep dasar gender. Definisi gender. Menurut WHO, gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Sedangkan menurut Krieger, gender lebih mengacu pada konstruksi sosial mengenai konvensi, peran, dan perilaku yang terikat budaya serta hubungan antara dan di antara perempuan dan laki-laki. Menurut para sosiolog dan psikolog, gender lebih diartikan ke dalam pembagian maskulin dan feminim melalui atribut yang melekat secara sosial dan psikososial di masyarakat. Para antropolog telah menekankan bahwa gender bukan didefinisikan secara biologi tetapi secara sosial dan kultural. Gender dipandang secara kultural dan historis seperti makna, interpretasi, dan ekspresi dari kedua varian gender di antara berbagai kebudayaan. Secara umum, adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat di mana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini sudah melekat pada cara pandang kita sebagai masyarakat, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi. Dengan kata lain, dalam konsep gender ini melekat sifat-sifat yang konstruksi secara sosial. Misalnya, laki-laki itu biasa dianggap lebih kuat, perkasa, jantan, agresif, dan rasional, sedangkan perempuan biasa dianggap lemah lembut, cantik, keibuan, pasif, dan emosional. Akan tetapi dalam perjalanan waktu dan sejarah, terdapat pula sifat-sifat yang dipertukarkan. Misalnya, ada laki-laki yang lembut, emosional, dan keibuan, atau sebaliknya, ada perempuan yang kuat, perkasa, dan rasional. Namun, lepas dari perjalanan itu semua, konstruksi sosial lah yang membedakan sifat-sifat yang melekat pada kedua gender tersebut. Dengan demikian, bila kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol, dan menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi. Akhirnya, tuntutan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sangat bervariasi di masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Berikut saya lampirkan konsep gender. Konsep dasar seks. Berikut beberapa definisi mengenai seks. Berikut adalah perbedaan karakteristik seks perempuan dan laki-laki. Orang yang lahir tanpa gen SRY dihitung sebagai perempuan, termasuk orang yang mengidap sindrom Turner. Dan yang lahir dengan gen SRY dihitung sebagai laki-laki, termasuk orang yang mengidap sindrom Klinefelter maupun Jacob. Interseksual adalah orang yang memiliki karakteristik seks perempuan dan laki-laki, sedangkan transseksual adalah orang yang mengubah karakteristik seksnya. Berikut adalah definisi dari seksualitas. Identitas gender merujuk pada perasaan individu terhadap jenis kelamin yang dimilikinya. Orientasi seksual merupakan ketertarikan terhadap orang lain baik secara emosional maupun secara fisik, terbagi menjadi hetero, homoseksual, dan biseksual. Perilaku seksual menggambarkan cara seseorang melakukan hubungan seksual, dan hal ini tidak selalu berhubungan dengan orientasi seksual. Berikut adalah perbedaan seks dan gender. Seks selalu didasari oleh faktor biologis dan akan tetap sama sepanjang waktu, sedangkan gender dapat berubah tergantung pada sosial dan budaya. Keterkaitan gender, seks, dan kesehatan. Bagaimana seks dapat mempengaruhi kesehatan dimulai dari kromosom X atau Y yang membedakan antara pria dan wanita secara biologis. Lalu ditentukan juga oleh hormon. Kombinasi antara hormon dan kromosom ini berpengaruh terhadap sistem biologis antara pria dan wanita, yang menjadikan kecenderungan terhadap penyakit, manifestasi, dan respon terhadap pengobatan yang berbeda. Bagaimana gender mempengaruhi kesehatan? Gender mencerminkan distribusi kekuasaan antara pria dan wanita dalam politik pendidikan sosial di masyarakat. Dari konstruksi gender ini menentukan akses kita ke perawatan kesehatan, perilaku mencari bantuan, dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan secara individual. Selain itu, gender mempengaruhi gaya hidup, makanan yang kita konsumsi, aktivitas fisik, penerimaan stres, dan merokok.
Mengapa pria lebih berisiko mengalami kematian? Pria yang hidup dalam sosial ekonomi buruk cenderung untuk merokok, mengkonsumsi alkohol, dan kurang olahraga, serta melakukan perilaku berisiko lainnya. Selain itu, pria bekerja dalam pekerjaan yang kasar dan berbahaya, sehingga lebih banyak terpapar zat karsinogen. Stigma bahwa pria harus kuat juga menyebabkan pria cenderung mengabaikan rasa sakitnya, sehingga telat mendapatkan pengobatan. Secara seks biologis, wanita memiliki jumlah nefron yang lebih sedikit dan kapasitas untuk mengkonstrat urin lebih sedikit. Meskipun begitu, transplantasi ginjal pada wanita lebih sedikit dibandingkan pada pria, dikarenakan anggapan bahwa pria sebagai tulang punggung keluarga lebih penting. Secara seks biologis, depresi pada wanita dipengaruhi oleh kromosom X dan hormon estrogen serta progesteron. Secara gender, dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami wanita. Berikut adalah contoh kasus dan data terkait. Yang pertama adalah akses terhadap pendidikan. Berikut adalah data tingkat pendidikan berdasarkan penelitian di Vietnam. Para perempuan cenderung lebih banyak tidak melanjutkan pendidikannya dibandingkan pria. Yang kedua adalah akses terhadap pekerjaan. Berikut adalah data dari ILO di mana pada angka partisipasi kerja di Indonesia terdapat perbedaan angka yang cukup signifikan di antara jenis kelamin. BPS juga menyatakan ada perbedaan upah buruh perempuan dan laki-laki. Yang ketiga adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa penelitian yang menggambarkan perbedaan akses terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan jenis kelamin. Yang keempat adalah praktis tradisional berbahaya. Salah satunya adalah female genital mutilation yang telah dilakukan pada setidaknya 200 juta anak perempuan. Berikut adalah persebaran prevalensi FGM antar negara di dunia dan menurut beberapa golongan di Indonesia. Yang kelima adalah perilaku merokok dan ekspektasi sosial. Menurut Riskesdas, prevalensi merokok terus meningkat dan terdapat perbedaan prevalensi konsumsi tembakau berdasarkan jenis kelamin. Bagi beberapa remaja, terutama remaja laki-laki, merokok merupakan simbol atas kekuasaan, kejantanan, dan kedewasaan. Remaja tidak ingin dirinya disebut pengecut. Selain itu, remaja laki-laki lebih berani mengambil risiko daripada perempuan. Yang keenam adalah kekerasan pada perempuan. Menurut WHO, 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual, dan 1 dari 4 perempuan muda yaitu usia 15-24 tahun yang telah menjalin sebuah hubungan sudah pernah mengalami kekerasan oleh pasangannya. Yang terakhir adalah kehamilan dan angka kematian ibu. Setiap kehamilan memiliki risiko untuk mengalami komplikasi kehamilan yang dapat membawa ke berbagai macam penyakit atau bahkan sampai kepada kematian yang ditunjukkan dalam angka yaitu AKI. Berdasarkan data SDKI, angka kematian ibu di Indonesia sebesar 305. Berdasarkan skema dan contoh tersebut didapatkan bahwa profesi perawat sebagian besar berjenis kelamin wanita, maka perawat wanita lebih sering berkontak dengan suntikan dibandingkan perawat pria. Selanjutnya, skema dan contoh pada nomor 2. Hal ini dapat terjadi karena pria cenderung lebih jarang membersihkannya dengan benar dibandingkan wanita. Selanjutnya, skema dan contoh pada nomor 3 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, skema dan contoh pada nomor 4 didapatkan bahwa wanita dan pria mengalami penyakit yang sama, tetapi hanya wanita yang mengalami ketidakteraturan menstruasi. Kemudian pada skema dan contoh nomor 5 didapatkan bahwa hubungan gender maupun biologi terkait seks tidak menentukan variasi regional dalam tingkat stroke di antara pria dan wanita. Selanjutnya pada nomor 6, contoh dari tempat kerjanya itu adalah salon. Dan mengapa bayi laki-laki lebih beresiko? Karena memang penyakitnya itu terjadi pada alat kelaminnya. Selanjutnya, skema dan contoh dari nomor 7 adalah sebagai berikut. Kemudian, skema dan contoh pada nomor 8 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, skema dan contoh pada nomor 9 adalah sebagai berikut. Selanjutnya,
Skema dan contoh pada nomor 10 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, skema dan contoh pada nomor 11 adalah sebagai berikut. Hubungan gender terhadap paparan adalah terdapat kesenjangan di antara perempuan dalam pendapatan. Kemudian perihal biologi terkait seks sebagai penentu siapa yang dapat mengalami perimenopause. Kemudian, skema dan contoh pada nomor 12 adalah sebagai berikut. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.